البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita terkait pembahasan cabang ilmu fikih, yang pada kesempatan kali ini kita membaca kitab yang dikarang oleh Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam risalah ringkas beliau yang berjudul Manhajus Salikin wa Tawdihil Fiqhi fid Din. Insyaallah ta'ala kita mulai pada pembahasan Kitabul Hajji. Yang haji akhwan merupakan rukun yang kelima dari rukun-rukun Islam, sebagaimana terkumpul dalam hadis Jibril ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Fa akhbirni 'anil Islam." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila." Yang kelima, engkau berhaji ke Baitullah apabila engkau mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, Kitabul Hajji. Yang dimaksud dengan Al-Hajj, akhwan, makna Al-Hajj itu sendiri, Al-Hajju secara bahasa adalah Al-Qasdu. Al-Qasdu yaitu menuju atau maksud, menuju suatu tempat atau memaksudkan suatu hal. Adapun secara syar'i, wa ta'abbud lillahi ta'ala bi ada'il manasik fi makanin makhsusin fi waqtin makhsusin ala ma jaa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan haji secara syar'i adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan manasik, urut-urutan peribadatan pada tempat yang dikhususkan, di waktu yang dikhususkan, di atas bimbingan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengannya.
Ini menunjukkan akhwan bahwasanya haji ibadah. Dan dalam penurunan ibadah itu ada rangkaian kegiatan-kegiatan disilakan dengan manasik. Dan tempatnya pun khusus, tidak bisa dilakukan di sembarang tempat. Kemudian waktunya juga khusus, tidak bisa ditunaikan di sembarang waktu. Nah, dan tata caranya pun tata cara yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang insyaallah pada pembahasan Kitabul Haji ini kita akan membahas hal-hal tersebut. Dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wal aslu fihi qauluhu ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan yang menjadi dasar dalam pensyariatan haji adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib ditunaikan oleh manusia adalah berhaji ke Baitullah. Tapi bagi siapa? Bagi orang-orang yang mampu untuk menunaikan perjalanan ke sana, mampu untuk melakukan perjalanan, baik itu dari sisi biaya maupun dari sisi fisiknya. Baik. Sebelum kita membahas tentang syarat dari syarat-syarat wajibnya haji, mari kita lihat dulu keutamaan yang agung dari keutamaan ibadah haji ini, ya kawan. Keutamaan haji yang pertama, annahu sababun lidukhulil jannah. Haji itu merupakan sebab masuknya seorang hamba ke dalam surga. Dan sebelum itu semua telah kita lewati bahwasanya haji termasuk rukun dari rukun-rukun Islam. Dan ini cukup untuk menunjukkan keutamaannya. Dan di sana ada nas-nas yang menunjukkan keutamaan yang lain selain itu. Yang pertama ini, yaitu sebab masuknya seorang hamba ke dalam surga. Tapi bagi siapa? Bagi yang hajinya mabrur, idza kana mabruran. Nah, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim, al-umratu ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ini nas sangat jelas dan tegas. Umrah yang satu ke umrah berikutnya merupakan penghapus dosa di antara keduanya. Kemudian kata Nabi, wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, tidak ada baginya pahala kecuali surga. Perhatikan konteks ini, laisa lahu jazaa'un illal jannah, menunjukkan penegasan yang sangat kuat bahwasanya haji pahalanya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keutamaan yang besar pada ibadah tersebut. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Keutamaan yang kedua, annahu sababun limaghfiratiz dzunub. Haji merupakan sebab diampuninya dosa-dosa.
Dalilnya juga hadis Abi Hurairah yang lain dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja hadzal baita falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh." Siapa saja yang berhaji ke Baitullah, kemudian dia lam yarfuth, dia tidak melakukan rafath, yaitu yang dimaksud dengan ar-rafath adalah jima' dan hal-hal yang berkaitan dengan jima'. Perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan yang menjurus pada hal tersebut. Walam yafsuq, dan tidak berbuat kefasikan baik dengan perbuatannya maupun dengan perkataannya. Dengan ghibah, namimah, dusta. Dan juga diantara hal yang pada zaman ini luar biasa fitnahnya adalah foto-foto, memfoto makhluk yang bernyawa. Ini termasuk kefasikan yang harus dijauhi oleh siapa saja yang ingin hajinya mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhi untuk ikut latah dengan apa yang dilakukan oleh banyak manusia, memvideo video orang-orang atau video diri sendiri, foto selfie dan seterusnya, wal iyadu billah. Sudah jauh-jauh menunggu waktu yang begitu lama untuk bisa berhaji, mengumpulkan bekal yang tidak sedikit untuk bisa berhaji, akan tapi ketika berhajinya dia hanya mengisi dengan foto dan selfie-selfie, maka ini musibah yang besar, kerugian yang sangat besar. Dalil yang lain juga hadis Amr bin al-As radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama alimta annal Islam yahdimu ma kana qablah wa annal hijrata tahdimu ma kana qablah wa annal hajja yahdimu ma kana qablah." Hadis rawahu Muslim. Tidakkah engkau tahu wahai Amr, bahwasanya Islam itu meruntuhkan dosa-dosa yang sebelumnya. Ketika seorang masuk Islam, maka semua dosa-dosa, kesyirikan, dosa-dosa besar yang lainnya diampuni oleh Allah. Karena dengan Islam semua itu dihapus. Kemudian wa annal hijrata tahdimu ma kana qabla, dan bahwasanya hijrah itu juga meruntuhkan dosa-dosa yang sebelumnya. Dan yang ketiga, wa annal hajja yahdimu ma kana qabla, dan bahwasanya haji itu menggugurkan, meruntuhkan dosa-dosa sebelumnya. Ini sangat jelas bahwasanya haji akhwan merupakan sebab diampuninya dosa-dosa, bahkan sampai pada hadis Abi Hurairah di depan, siapa saja yang haji ke Baitullah tidak melakukan rafath, tidak melakukan kefasikan, raja'a ka yaumi waladathu ummuh, dia pulang seperti hari di mana ibunya melahirkan. Kembali seperti hari di mana ibunya melahirkan dia, yaitu seperti bayi, dalam artian tidak membawa dosa. Maka ini tentunya juga keutamaan yang sangat agung, diampuninya dosa-dosa. Keutamaan yang ketiga, annahu sababun lirizqi, bahwasanya haji itu merupakan sebab rizki. Jadi jangan mengira bahwasanya ketika seorang berhaji, bagi mereka yang sudah memiliki kemampuan, menyangka bahwasanya kalau uangnya digunakan untuk berhaji akan berkurang dan habis. Tidak. Bahkan dengan menunaikan ibadah haji menambah keberkahan rezeki yang dimiliki.
sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud dalam Musnad Ahmad dan sanadnya hasan. Dimasukkan oleh Syekh Muqbil dalam As-Sahihul Musnad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh dhunuba kama yanfil qiru khabathal hadid wadh dhahabi wal fiddah wa laysa lil hajjatil mabrurati thawabun illal jannah." Susullah antara haji dan umrah. Dalam artian setelah melakukan haji, kalau bisa haji lagi kalau memang memiliki kemampuan. Demikian pula umrah. Ketika tahun ini bisa umrah, dia masih memiliki kemampuan, susul dengan umrah berikutnya. Nah, karena sesungguhnya keduanya ini menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa sebagaimana kikir menghilangkan karat-karat pada besi atau kotoran karat pada emas dan perak. Nah, alat pengikir ikhwan ketika digunakan untuk membersihkan besi yang berkarat menghilangkan dengan cepat. Nah, karat-karatnya hilang, rontok. Demikian pula haji dan umrah. Taib menghilangkan kefakiran dan juga menggugurkan dosa-dosa. Adapun bagian akhir sama seperti hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah tadi, wa laisa lil hajjatil mabrurati thawabun illal jannah. Tidak ada untuk haji yang mabrur pahala kecuali surga. Ini 3 keutamaan pokok akhwan. Naam, dari keutamaan haji. Kesimpulannya berarti apa? Dijanjikan pahala surga, digugurkan dosa-dosa, kemudian apa? Dijanjikan rezeki. Ini keutamaan haji. Dan haji yang dijanjikan keutamaan sempurna akhwan, yaitu haji yang bagaimana, Imam? Haji yang dijanjikan dengan keutamaan sempurna tadi itu haji yang bagaimana sifatnya? Haji yang mabrur, bukan haji mabur. Nah, taib, haji yang mabrur. Mabrur itu haji yang bagaimana, kawan? Yaitu haji yang terkumpul padanya beberapa perkara berikut ini. Yang pertama, an yakuna khalisan lillahi ta'ala. Nah, haji tersebut dia tunaikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa akmal? Yang pertama, untuk bisa terpenuhi kriteria haji mabrur, hajinya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menginginkan riya untuk dilihat manusia. Tidak ingin sum'ah didengar-dengar, diperdengarkan untuk disebut Pak Haji atau Bu Hajah. Sehingga ibarat titel H itu merupakan titel yang harus diperjuangkan. Nah, untuk dapat apa? Gelar H di depan. Nah, ini termasuk bentuk riya dan sum'ah. Niatan bukan karena Allah, kalau hanya untuk bisa disebut Pak Haji dan Bu Hajah, maka jauhi hal tersebut. Nah, hendaknya betul-betul menata diri agar seorang yang berhaji itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tanamkan pada dirinya bahwasanya itu kewajiban yang harus ditunaikan ketika dia mampu. Bukan sebagai bentuk apa? Bukan sebagai bentuk kelebihan, bukan sebagai bentuk apa? Prestis. Nah, bahwasanya dia punya nilai lebih dari yang lain. Ketika engkau mampu dan tidak menunaikan, engkau berdosa. Sedangkan yang lainnya memang tidak memiliki kemampuan dan tidak menunaikan haji, dia tidak terkena dosa.
Nah, ini harus disadari. Kemudian perkara yang kedua, untuk bisa tercapai haji mabrur, an yakunal hajju ala sifati hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yattabi'u fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mastata'. Haji tersebut ditunaikan sesuai dengan sifat hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berusaha sebisa mungkin mengikuti apa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam haji wada'nya berusaha sebisa mungkin sama dengan hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dengan kata lain berarti perkara kedua haji tersebut ditunaikan sesuai sunnah. Apa Mujahid? Perkara kedua untuk jadi haji mabrur? Nama haji ditunaikan sesuai dengan sifat hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau haji itu ditunaikan sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi siapa saja yang ingin berhaji, wajib atasnya untuk mempelajari hukum-hukum seputar haji, kemudian tata cara haji yang sesuai sunnah. Nah, yang sesuai sunnah. Dan yang sangat memprihatinkan akhwan, dalam tata cara haji yang banyak dibimbingkan, kita dapati banyak hal-hal yang tidak sesuai sunnah, hal-hal yang mubtada', hal-hal yang diada-adakan di dalam agama ini, ditambah-tambahkan kebid'ahan-kebid'ahan yang menjadikan apa? Menjadikan seorang keluar dari kriteria haji mabrur. Kenapa? Karena hajinya dipenuhi dengan kebid'ahan. Hajinya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkara ketiga, an yakuna min malin halal. Haji tersebut dia tunaikan dari harta yang halal. Maka seorang pegawai bank misalnya berhaji dengan hasil kerja di bank, ini tidak akan bisa mencapai haji mabrur. Kenapa? Karena harta yang dia gunakan untuk berhaji itu harta haram, harta hasil menipu dan yang seterusnya. Kemudian perkara yang keempat, an yajtaniba fihi ar-rafatha wal fusuqa wal jidal. Yang keempat, dia meninggalkan di saat menunaikan haji itu ar-rafath. Apa tadi rafath? Yaitu jima' dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Hal-hal yang berhubungan dengan apa? Hubungan suami istri. Taib, perkataan-perkataan porno dan seterusnya. Kemudian al-fusuq, yaitu kefasikan, perbuatan kemaksiatan. Kalau berupa perkataan misalnya dengan ghibah, namimah, dustaan, atau berupa perbuatan seperti pada zaman sekarang yang sangat banyak, yaitu dengan menfoto makhluk yang bernyawa. Yang lebih parahnya kalau foto selfie, karena dia memfoto diri sendiri. Nah, adapun al-jidal, yang dimaksud adalah jidal bil batil, yaitu berdebat dengan batil, bersengketa juga masuk dengan manusia, kawan. Misalnya masuk dalam mujadalah, yaitu apa? Berebut, rebutan posisi, antrian dan seterusnya di dalam haji. Maka ini juga harus betul-betul dijaga untuk seorang menjaga adab dan menjaga akhlak. Karena dalam penuh ibadah haji tidak hanya bersama 1-2 orang, tapi dengan sangat banyak kaum muslimin saat itu yang akan bersaksikan, sehingga seorang butuh memiliki sifat tawadhu dan diingat ini untuk menjauhi jidal, menjauhi apa? Menjauhi debat, menjauhi sengketa dengan sesama manusia.
Taib. Kecuali apabila dibutuhkan jidal untuk menegakkan kebenaran dan menunjukkan suatu kebatilan, itu pun dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa taala katakan tentang kriteria keempat ini, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Di surat apa ini? Indah Talha, dalam surat Al-Baqarah. Siapa saja yang wajib untuk menunaikan haji, maka tidak boleh melakukan rafath, tidak boleh melakukan kefasikan, dan tidak boleh berjidal dengan jidal yang batil pada saat menunaikan hajinya. Taib. Berarti ada berapa hal yang butuh diwujudkan untuk seorang bisa mencapai haji mabrur? Hanif? 4 apa saja? Dengan cepat sebutkan. Ikhlas. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menunaikan haji. Yang ketiga, dari harta yang halal. Yang keempat, menjauhi perbuatan, menjauhi apa saja dalam hajinya? Rafath. Yang kedua, rafath. Yang kedua apa? Fusuk, perbuatan-perbuatan fasik. Kemudian yang ketiga, Abdul Hafid, jidal. Ini diingat-ingat. Nah, barakallahu fiikum. Kita cukup sekian dulu. Nasallallahu taufiq wassadat walhamdulillahirabbil alamin.